Selama ini, banyak orang menganggap disiplin identik dengan hukuman atau ancaman. Kita sering dengar kalimat seperti, kalau nakal, nanti dihukum. Padahal, pendekatan seperti ini bisa membuat anak tumbuh dengan rasa takut, bukan dengan pemahaman. Disiplin seharusnya bukan soal menakut-nakuti, tapi soal membimbing dan mengarahkan. Ada cara yang jauh lebih baik, yaitu disiplin positif. Disiplin positif bukan berarti membiarkan anak berbuat sesuka hati, tapi mengajarkan mereka tentang batasan dan konsekuensi dengan cara yang penuh kasih sayang dan respek. Pendekatan ini bukan sekadar tren parenting modern, tapi sebuah metode yang sudah terbukti membantu anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang paham aturan, bertanggung jawab, dan mampu berpikir kritis. Anak belajar memahami alasan di balik aturan, bukan sekadar takut melanggar. Tujuan utama disiplin positif bukan hanya menghentikan perilaku buruk sesaat, tapi menanamkan nilai-nilai penting seperti tanggung jawab, empati, dan kemampuan mengelola emosi. Anak-anak yang dibesarkan dengan disiplin positif cenderung lebih percaya diri, mudah beradaptasi, dan punya hubungan yang lebih sehat dengan orang tua. Disiplin positif mengajarkan kita sebagai orang tua untuk menjadi pemandu, bukan polisi. Kita hadir untuk membimbing, mendengarkan, dan membantu anak memahami dunia, bukan sekadar mengawasi dan menghukum. Dengan membangun koneksi yang kuat, anak merasa didukung dan dicintai. Mereka tahu bahwa rumah adalah tempat yang aman untuk belajar dari kesalahan, bukan sumber ketakutan atau kecemasan. Rumah seharusnya menjadi tempat di mana anak bisa tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut, tempat di mana mereka bisa belajar mengelola emosi, dan menyelesaikan masalah bersama keluarga. Tentu saja, menerapkan disiplin positif tidak selalu mudah. Saat anak tantrum di tempat umum atau menolak mendengarkan, kita sering merasa frustasi dan ingin mengambil jalan pintas dengan marah atau menghukum. Namun, justru di momen-momen sulit inilah, pilihan kita sebagai orang tua sangat menentukan masa depan hubungan dengan anak. Cara kita merespons akan membentuk kepercayaan dan rasa aman mereka. Disiplin positif memberikan kerangka dan alat praktis agar kita bisa mendidik anak dengan tegas namun tetap penuh kasih, tanpa merusak kepercayaan dan hubungan yang sudah kita bangun bersama mereka. Dengan disiplin positif, kita menyiapkan anak untuk menghadapi dunia dengan percaya diri dan hati yang kuat. Banyak banget orang tua yang masih nyamain disiplin dengan hukuman, padahal sebenarnya dua hal ini beda jauh loh. Disiplin itu bukan berarti harus marah-marah atau bikin anak kapok. Seringkali kita mikir kalau anak salah, solusinya ya dihukum biar jera. Tapi apa benar itu cara terbaik? Disiplin itu sebenarnya proses mengajar, bukan menghukum. Fokusnya ke masa depan, gimana anak bisa belajar dari kesalahan dan tumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Disiplin ngajarin anak untuk ngerti kenapa sesuatu itu salah, bukan cuma takut sama konsekuensi. Hukuman biasanya muncul dari emosi, apalagi kalau orang tua lagi capek atau kesal. Akibatnya, anak jadi takut, merasa nggak aman, dan akhirnya menutup diri. Kalau ini terus-terusan terjadi, anak bisa tumbuh dengan rasa cemas, minder, bahkan depresi. Efek jangka panjangnya nggak main-main. Anak yang sering dihukum bisa kehilangan rasa percaya diri, merasa nggak berharga, dan sulit terbuka sama orang tua. Mereka jadi takut buat jujur atau cerita kalau ada masalah. Akhirnya mereka nurut, cuma karena takut, bukan karena paham kenapa harus begitu. Mereka nggak belajar mengelola emosi atau bertanggung jawab atas perbuatannya. Coba bayangin, anak mecahin gelas di dapur, kalau langsung dimarahin atau dihukum, anak mungkin kapok, tapi dia nggak belajar apa-apa selain takut bikin salah. Disiplin positif beda bro. Dengan disiplin positif, orang tua ngajak anak untuk bersihin bareng-bareng. Fokusnya ke solusi, bukan nyalahin. Anak diajak mikir, gimana ya, supaya nggak kejadian lagi. Jadi anak belajar bertanggung jawab dan cari solusi, bukan cuma takut dihukum. Anak jadi ngerti bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya, tapi bukan berarti harus dihukum. Mereka belajar memperbaiki kesalahan, dan nggak takut buat mencoba lagi. Hubungan antara orang tua dan anak juga jadi lebih terbuka dan sehat. Anak nggak takut buat cerita, dan orang tua bisa jadi tempat curhat yang nyaman. Disiplin positif bukan cuma soal aturan, tapi soal membentuk karakter anak. Anak tumbuh jadi pribadi yang percaya diri, bertanggung jawab, dan punya kontrol diri dari dalam, bukan sekadar patuh karena takut. Ada 5 prinsip utama disiplin positif. 1. Hormati martabat anak, perlakukan mereka sebagai manusia utuh.
2. Fokus pada solusi, bukan kesalahan. Ajak anak cari jalan keluar bareng. 3. Konsistensi itu kunci. Aturan harus jelas dan berlaku setiap saat. 4. Jadikan setiap masalah sebagai kesempatan mengajar, bukan menghukum. 5. Bangun hubungan yang kuat. Koneksi hangat bikin anak lebih kooperatif. Dengan prinsip ini, anak belajar problem solving, tanggung jawab, dan rasa aman. Disiplin positif soal menghindari konflik, tapi membimbing dengan kasih. Setiap tantangan adalah peluang tumbuh bersama. Kunci utamanya, sabar dan konsisten. Komunikasi efektif itu kunci disiplin positif. Pertama, dengarkan anak sungguh-sungguh, tinggalkan gadget, tatap mata mereka. Validasi emosi mereka, bukan sekadar suruh diam. Setelah tenang, baru ajak diskusi cara mengekspresikan emosi dengan baik. Berikan pilihan yang bisa diterima, misal mandi sekarang, atau setelah baca buku. Anak merasa punya kontrol, jadi lebih kooperatif. Gunakan pertanyaan terbuka agar anak belajar berpikir sebab akibat. Komunikasi kayak gini memang butuh waktu, tapi hasilnya anak lebih cerdas emosional. Hindari bentakan, fokus pada pemahaman. Hasilnya hubungan lebih dekat, drama berkurang. Anak butuh batasan yang jelas dan konsisten. Sampaikan aturan dengan spesifik, bukan abstrak. Libatkan anak dalam membuat aturan, terutama soal hal penting seperti gadget. Kalau aturan dilanggar, gunakan konsekuensi logis, bukan hukuman sembarangan. Misal, coret-coret tembok, anak bantu bersihkan, bukan dilarang nonton TV seminggu. Konsekuensi logis bikin anak belajar tanggung jawab langsung dari perbuatannya. Hindari hukuman yang gak nyambung, karena anak cuma belajar takut bukan bertanggung jawab. Proses diskusi membangun komitmen anak pada aturan. Fokus pada pembelajaran, bukan balas dendam. Disiplin positif membentuk perilaku jangka panjang. Praktik sehari-hari. Mulai dari pengalihan, alih perhatian anak sebelum masalah membesar. Bangun rutinitas harian yang jelas, bikin anak merasa aman dan tahu apa yang diharapkan. Rutinitas mengurangi drama dan mengajarkan tanggung jawab. Saat anak tantrum, tetap tenang dan pastikan mereka aman. Validasi perasaan mereka, jangan langsung menasihati. Setelah reda, ajak bicara soal cara mengekspresikan emosi. Tantrum itu proses belajar, bukan tanda anak nakal. Menghukum saat tantrum hanya merusak kepercayaan anak. Jadikan setiap momen sulit sebagai kesempatan mengajarkan emosi. Rumah jadi tempat aman, bukan sumber stres. Tujuan utama dari disiplin positif bukan hanya membuat anak patuh atau menyelesaikan PR sekolah, tapi juga membangun harga diri anak yang kuat. Anak yang memiliki harga diri tinggi akan lebih percaya diri, berani mencoba hal baru, dan tidak mudah menyerah saat menghadapi tantangan. Orang tua berperan penting dalam proses ini, bukan hanya guru di sekolah. Salah satu cara efektif adalah dengan memberikan pujian yang spesifik dan fokus pada usaha, bukan hanya pada hasil akhir. Ketika anak berusaha keras, meski belum sempurna, apresiasi prosesnya. Misalnya, daripada hanya berkata pintar, cobalah ucapkan, kamu sabar banget nyusun puzzle, akhirnya berhasil. Pujian seperti ini membuat anak merasa dihargai atas kerja kerasnya, bukan sekadar hasilnya. Dengan begitu, anak belajar bahwa usaha dan proses itu penting. Ini menumbuhkan growth mindset, keyakinan bahwa kemampuan bisa berkembang lewat latihan dan ketekunan, bukan bakat semata. Selain itu, beri anak tanggung jawab sesuai usia, seperti membantu membereskan mainan atau menata meja makan. Tanggung jawab kecil ini membuat anak merasa mampu, dipercaya, dan dihargai di rumah. Tugas sederhana seperti menaruh piring setelah makan atau menyiram tanaman di halaman sangat berarti untuk membangun rasa percaya diri anak. Anak jadi tahu bahwa kontribusinya penting bagi keluarga. Hindari membandingkan anak dengan saudara atau teman-temannya. Setiap anak punya keunikan dan kecepatan belajar masing-masing. Membandingkan justru bisa membuat anak merasa kurang percaya diri. Bandingkanlah kemajuan anak hari ini dengan dirinya sendiri di masa lalu. Tunjukkan bahwa ia sudah berkembang, sekecil apapun perubahannya. Fokuskan perhatian pada proses belajar, bukan hanya pada nilai atau hasil akhir. Proses inilah yang membentuk karakter dan kepercayaan diri anak. Dengan harga diri yang sehat, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang siap menghadapi dunia, berani mengambil tantangan, dan mampu menghargai dirinya sendiri serta orang lain. Konsistensi antar pengasuh itu wajib. Kalau aturan beda-beda, anak jadi bingung dan suka cari celah.
Semua pengasuh harus sepakat soal aturan dasar, jam tidur, screen time, cara merespons tantrum. Diskusikan perbedaan di belakang anak, jangan berdebat di depan mereka. Tunjukkan bahwa orang tua satu tim, saling mendukung. Untuk kakek nenek, jelaskan alasan disiplin positif dengan hormat. Minta dukungan mereka demi kebaikan cucu. Komunikasi rutin penting agar semua sejalan. Isungang stabil benet sejezus aman. Disiplin positif itu proses, bukan proyek semalam jadi. Nggak ada orang tua sempurna, yang penting mau belajar dan memperbaiki diri. Kalau salah, minta maaf ke anak, itu pelajaran berharga tentang tanggung jawab. Perubahan butuh waktu, baik untuk orang tua maupun anak. Jangan berharap hasil instan, ini maraton, bukan sprint. Sabar dan konsistensi adalah kunci. Cari dukungan dari pasangan, teman, atau komunitas parenting. Kalau kewalahan, jangan ragu cari bantuan profesional. Jaga kesehatan mental orang tua sama pentingnya dengan anak. Jalani proses ini, satu hari demi satu hari.